mengeluarkan nanah-nanah yang ada di bagian dalam matanya itu ya, matanya robot. Dia akan mulai terangkat sedikit demi sedikit sampai bersih. Kalau kalian pakai air dingin, dia tidak akan. Halo guys, kita bertemu lagi ya. Gimana? Kalian masih semangat beternak lobet? Ya harus tetap semangat ya. Jangan takut kalau lobet harganya turun ya. Kalian harus tetap semangat kalau hobi itu tetap jadi nomor satu, dan kalian tidak akan terpengaruh dari harga lobet yang turun. Kalian akan senang memelihara dan akan terus mengembangkan beternak lobet kalian ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kalau kalian punya lobet yang matanya itu terkena snot parah atau dia terkena belelean ya, matanya bengkak yang di bagian samping-samping matanya, lalu dia akan mengeluarkan nanah ya, nanah seperti kotoran itu yang begitu banyak dan menutupi matanya. Nah, gimana cara penanganannya? Kalian harus tahu dulu. Saya akan beritahu kalian penanganan yang cukup simpel ya. Jika kalian sudah menonton video ini, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu update video terbaru dari saya ya. Saya akan berikan solusinya kalau lobet kalian mata bengkak, berair, lalu bernanah, dan cara menyembuhkannya ya. Yang terutama kita antisipasi dulu, oke? Let's go. Nah, sebenarnya kalau saya ini tidak punya lobet yang lagi sakit di bagian matanya, dan tidak ada lobet yang matanya bengkak dan mengeluarkan nanah ya, alias snot. Nah, saya akan memberi contoh saja penanganannya bagaimana. Nah, ini ada beberapa lobet. Biasanya kalau kalian yang melihara di koloni atau kalian satukan ya, terus kandangnya kurang bersih ya. Kalau kemarin dari pembahasan yang lalu kan kita mengatasi lobet yang snot ya, snot maksudnya belum terlalu parah. Nah, kalau yang sudah parah sampai matanya bengkak, sampai bernanah, sampai dia mengeluarkan kotoran yang begitu banyak lalu berair. Nah, cara mengatasinya cukup gampang. Cara menghilangkannya dulu ya, kita hilangkan dulu bengkaknya, lalu kita bersihkan dulu kotorannya atau nanahnya ya, keluar dari matanya. Kita harus cegah dulu itu, lalu nanti kita akan bisa menyembuhkannya sampai sembuh total ya. Jangan kalian biarkan saja, kalian diamkan saja, dia nggak akan sembuh, dia akan semakin membengkak dan semakin keluar terus kotorannya dan akan bernanah, dan akhirnya akan merusak di bagian matanya ya, dan hitam-hitamnya di matanya itu akan lama-lama memutih ya. Itu bahaya, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nah, ini caranya akan saya bahas dengan simpel saja. Kalian kalau pengen menyembuhkan, kalian bersihkan dulu kotorannya ya. Kalian lihat matanya lobet itu bengkak sampai merah lalu berair dan mengeluarkan kotoran ya, itu belum masuk ke snot ya, itu masih kita istilahnya baru kotorannya saja, dia kotorannya belum sampai terkena snot. Kalau snot itu sudah parah ya, kalau sudah parah dari kotoran, dari beraknya, dari mana-mana juga keluar dan kondisinya juga cukup parah, kalian harus mengantisipasinya. Itu masih istilahnya baru iritasi dari mata ya, iritasi dari mata, bukan dari snotnya, tapi ke iritasinya ya. Iritasinya itu bahaya kalau kalian tidak menangannya dengan benar ya. Ya, caranya, ntar dulu, jangan dulu yang burungnya ya, kita siapkan dulu. Nah, misalnya kalian rebus dulu pakai air hangat ya, rebus air hangat dulu. Kalian rebus, kalian siapkan tempat dulu, terserah kalian tempatnya mau berupa apa. Kan siapkan air hangat, atau yang lebih bagusnya lagi pakai rebusan daun sirih ya. Kan rebus daun sirih yang posisinya masih hangat ya, jangan dingin, kan masih hangat, sedikit saja ya. Kalian kalau punya beberapa lobet, misalkan kalian menyembuhkan 4 atau 3, atau kalian punya satu saja lobet yang matanya bengkak atau iritasi pada mata, kalian rebus rebusan daun sirih, kalian taruh di posisi di mangkok atau di mana saja terserah. Yang penting posisinya airnya tuh masih hangat ya, jangan panas, masih hangat dan jangan dingin ya. Kalau kalian siapkan tisu atau kapas ya, kalau yang bagus yang lembut itu kapas. Nah, tadi posisi daun sirihnya sudah direbus dengan air hangat. Kalian siapkan posisinya hangat saja, kalian siapkan kapasnya, dan
ambil burung yang bermasalah atau terkena iritasi pada matanya ya. Kalau istilahnya orang itu bisa dibilang senot, tapi kalau saya bukan, itu hanya iritasi pada mata si lobet ya. Nah, misalkan ini dia matanya sudah memerah, sami-saminya sudah memerah, yang di bagian kelopak matanya itu sudah merah dan bengkak ya, lalu mengeluarkan kotoran dan mengeluarkan nanah. Nah, dia sampai tidak bisa membuka matanya. Nah, caranya, yang tadi rebusan yang air hangat itu kalian celupkan saja, kalian oleskan di bagian pas biasanya kedua matanya, kalian usap saja, kalian bersihkan terus. Nah, nanti nanahnya itu, kotorannya itu akan terlepas sendiri ya di kapas atau tisu kalian ya. Nah, jangan sampai kalian kasih air dingin atau air yang terlalu panas ya, jangan terlalu panas, kalian kasih air hangat aja. Fungsinya air hangat itu apa? Dia akan melepaskan atau mengeluarkan nanah-nanah yang ada di bagian dalam matanya itu ya, matanya si lobet. Dia akan mulai terangkat sedikit demi sedikit sampai bersih. Nah, kalau kalian pakai air dingin, dia tidak akan mau lepas ya, dia akan tetap menempel di bagian matanya dan akan semakin menempel dan akan tidak mengeluarkan, tapi dia akan melengketkan ya. Tapi kalau kalian pakai air hangat, kalian akan sedikit-sedikit nanahnya atau kotorannya itu akan terangkat sedikit demi sedikit dan nanti akan bersih ya. Kalau kalian sudah bersih, kalian sudah lakukan ke dua-duanya, ke bagian matanya, nanti dia sudah tidak ada lagi kotorannya alias sudah bersih. Nah, baru nanti kalian oleskan atau kalau kalian punya salep mata atau kalian pakai obat mata Insto itu juga nggak apa-apa, kalian teteskan saja ya, satu kali sehari minimal 3 kali ya, pagi, sore, dan waktu malam hari ya. Nah, itu saja. Intinya kalian harus oleskan itu pakai air hangat ya, air hangat yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ya. Fungsinya apa? Fungsinya agar mengangkat kotoran yang ada di dalam matanya dan mengeluarkan nanahnya ya. Itu fungsi air hangat, untuk mengeluarkan nanahnya yang ada di dalam atau di selaput matanya ya, biar dia terangkat keluar dan menjadi bersih ya. Nah, untuk penyeterailnya, nah dia harus menggunakan rebusan daun sirih ya, agar kalian bersih dan tidak ada kotoran lagi ya. Intinya tidak ada kotoran lagi, tapi jangan kalian mandikan ya, nanti kalau kalian mandikan dia terlalu basah kuyup, kotoran yang ada di kepalanya atau di bulunya itu akan menempel lagi ke matanya dan akan menyebabkan iritasi lagi ke matanya dan akan menimbulkan nanahnya lagi ya, keluar lagi kotorannya akan semakin banyak dan hati-hati akan menyebabkan kebusaannya pada lobet kalian. Nah, ini itu kalian harus menjaganya dulu. Kalau sudah kalian bersihkan dan tadi kalian kasih tetes mata, kalian bisa pakai bawang putih ya, yang kalian potong. Nanti kan ada keluar cairannya. Caranya itu kalian oleskan saja di bagian kelopak matanya. Nah, ini kelopak matanya kalian oleskan saja di samping-sampingnya yang tadi warna merah. Kalian oleskan sampai rata, tapi jangan sampai masuk ke dalam matanya, dan sampingnya lagi kalian oleskan ya. Nah, itu agar meringankan atau meredakan infeksi yang ada di bagian kelopaknya. Dia akan mengempeskan, 1 hari saja biasanya besoknya sudah kempes ya. Nah, itu saja. Kan pada intinya harus membersihkan atau mengeluarkan nanahnya dulu atau kotoran yang ada dalam matanya ya. Jangan sampai kalian membiarkannya saja, kalian biarkan, nanti kalau kalian biarkan dia akan menyebabkan kebutaan pada matanya ya, itu sangat bahaya. Nah, ini saya memberikan contoh, saya tidak punya lobet yang iritasi pada matanya atau kita sebut dengan snot. Alhamdulillah lobet saya semua yang sehatnya sehat ya. Kalau dulu saya pernah menanganinya seperti itu dan selalu berhasil ya. Saya bersihkan dulu, baru saya obati ya. Nah, itu ya guys. Tadi cara menangani lobet yang matanya iritasi ya, belum sampai ke senot ya. Itu baru ke iritasinya si matanya si lobet. Karena apa? Karena kandang yang kurang bersih, karena air minum yang kurang bersih, karena perawatan kalian yang salah.
menyebabkan mata yang di lobet menjadi iritasi dan bengkak, lalu mengeluarkan kotoran yang begitu banyak seperti nanah atau kita sebut dengan belelean. Nah, kalau sampai dia mengeluarkan nanah yang begitu banyak sampai benar-benar menutupi matanya, itu sangat bahaya. Kalian harus cepat tangani dan jangan sampai salah menangani ya. Tadi pakai air hangat biar kita oleskan biar si nanah dan kotorannya keluar. Jangan pakai air dingin ya, atau air yang terlalu panas. Kalau pakai air dingin dia tidak akan mengeluarkan dari nanah ya. Intinya kalau air hangat itu dia akan menarik si nanah keluar. Kalau air dingin dia tidak akan menarik si nanah keluar, tapi dia menghambat si nanah keluar, lalu akan tetap melengketkan si nanah. Kalau pakai air panas langsung mati nanti lobet kalian ya. Nah, itu saja. Jangan terlalu dimandikan terlalu sering sampai si matanya benar-benar sembuh ya, baru kalian boleh mandikan ya. Tetap jaga kandang kalian selalu bersih dan jangan jangan terlalu, kandang kalian jangan terlalu sampai kotor. Kalian harus mengantisipasinya dengan perawatan, dengan kandang yang bersih dan cara yang benar seperti yang tadi saya buatkan ke kalian ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan yang kurang jelas atau kurang mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab semampunya saya, sebisanya saya ya. Karena semua yang saya lakukan ini sudah dari pengalaman saya sendiri ya, dan selalu berhasil dan tidak gagal ya. Nah guys, itu saja sekian dari saya. Jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya ya. Selamat berternak lobet, selamat sukses, jangan down kalau harga lobet lagi turun ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi, see you.